Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risnawati CGP Angkatan 9 Kabupaten Majene. Hari ini saya bersama dengan Pak Ilham, guru SMA Negeri 1 Sendana mata pelajaran Geografi. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran Bapak selama di kelas atau sama halnya dengan supervisi di kelas. Ada tujuan dari kegiatan supervisi itu Pak adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran Bapak selama di kelas, dan kenapa saya lakukan kegiatan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak akan melakukan kegiatan mengajar dan lebih percaya diri sehingga nanti proses pembelajaran Bapak itu lebih berpusat pada siswa. Oke Pak, jadi untuk hari ini dalam pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Bisa ya Pak? Yang pertama itu adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pertemuan nanti? Kalau tujuan pembelajaran kita memakai model pembelajaran problem basic learning agar siswa dapat mengetahui dasar-dasar pemetaan, pemetaan jauh dan sik dengan benar. Baik Pak, nah dalam mencapai tujuan pembelajaran ini Pak, kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai itu yang bagian mana? Area pengembangan dalam perencanaan saya mau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Kalau dalam pengetahuan, siswa diharapkan mampu mengetahui dasar pemetaan, pemetaan jauh dan sik. Kalau keterampilan, siswa mampu menggunakan aplikasi Google Maps dalam membuat peta dan rute perjalanan. Oke, jadi di sini Pak ada dua area pengembangan yang dicapai ya Pak. Yang pertama itu ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan di mana siswa itu bisa atau mampu menggunakan aplikasi Google Maps ya. Kemudian Pak, dalam mencapai tujuan pembelajaran itu Pak, kira-kira strategi pembelajaran seperti apa yang disiapkan? Baik itu model, kemudian media, dan metode apa saja yang akan? Kalau strategi, saya memakai pembelajaran berdiferensiasi, pembagian kelompok dan seterusnya. Kalau modelnya memakai problem basic learning, itu perencanaan pembelajaran berbasis masalah. Kalau metodenya Bu, ya kita bagi kelompok, berdiskusi, dan tanya jawab dan penugasan. Jadi ada beberapa strategi yang dipersiapkan ya Pak, mulai dari modelnya, strateginya nanti itu menggunakan pembelajaran diferensiasi, kemudian nanti juga menggunakan model PBL ya, kemudian melakukan diskusi dan tanya jawab dan penugasan dengan. Oke, nah kira-kira Pak, kapan Bapak akan melakukan kegiatan proses pembelajaran ini, kemudian di kelas berapa? Rencana minggu depan Senin insyaallah. Hari Senin di kelas 10-6. Oke, nanti hari Senin ya Pak? Iya. Hari Senin kemudian di jam ke-5-6, kemudian di kelas 10-6 ya. Iya. Kemudian saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi, melihat dan mencatat hal apa saja yang Bapak lakukan di kelas. Dan nantinya Pak, setelah melakukan observasi, nanti ada kita ketemu lagi di kegiatan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar saya. Bisa ya Pak? Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini Pak, kira-kira apa yang kita dapatkan? Dengan pembicaraan kita ini, saya mampu membayangkan hal-hal yang akan terjadi di kelas kemudian.
bagaimana respon anak-anak, bagaimana saya akan mengajarkan mata pelajaran, dan yang lumayan sudah banyak bayangan untuk hari ini. Oke. Ya Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama Bu Risma. Sudah bersedia dalam kegiatan percakapan ini. Sampai jumpa nanti di minggu depan ya Pak. Siap. Dalam kegiatan seperti ini. Siap. Terima kasih. Sama-sama Bu Risma. Assalamualaikum. Oke, pembelajaran akan dulu. Seluruhnya berdiri siap. Berjalan kepada bapak guru kita. Duduk kembali. Mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat berkah dari yang di atas. Oke, silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak. Orang? 3 orang Pak. 3 orang. Siapa? Sujakila, Natasha, sama Raka Rayhan Pak. Siapa yang sakit? Sujakila sama Natasha. Sakit kenapa? Demam Pak. Oke, semoga teman kalian ini kita doakan semoga bisa cepat sembuh. Yang satunya, rekan-rekan kenapa? Izin Pak. Izin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita yel-yel dulu ya. Untuk yel-yelnya, kayak kemarin, sudah siap? Siap. Belajar geografi. Ya, untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran baru di bab baru, yaitu tentang peta dan penginderaan jauh. Oke, di bab sebelumnya tentang dasar geografi, kita telah mempelajari tentang objek geografi. Ada yang masih ingat tentang objek geografi? Objek geografi itu ada 2. Ada objek material dan ada objek material. Ada 5. Ada yang ada sfernya. Ada yang masih ingat? Oke, yang pertama ada yang kedua litosfer. Oke. Hari ini kita akan mencoba membuat peta atau memetakan apa yang menjadi objek geografi tadi. Oke? Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui dasar-dasar pemetaan dan penginderaan jauh. Oke. Saya langsung tanya-tanya dulu. Ada yang pernah lihat peta? Pernah nonton film kartun judulnya apa? Pernah. Sering disebut-sebut tentang peta. Apa itu peta? Apa? Lokasi. Masih kurang, tambah. Gambaran bumi. Gambaran bumi. Masih kurang, tambah. Pulau. Masih kurang, tambah. Ada yang penting di peta. Itu berupa gambaran bumi yang diperkecil dengan menggunakan skala dan digambarkan di atas permukaan permukaan kertas atau bidang datar. Oke? Jadi peta itu berbeda dengan globe. Itu beda. Kalau globe kan bukan bidang datar. Ya bulat.
Sedangkan kalau peta itu harus dalam bentuk kertas atau bidang data. Boleh di dinding, boleh di spanduk, boleh di tegel, dan boleh di mana saja. Yang penting dia. Karena kuncinya di peta itu penggambaran muka bumi menggunakan skala pada bidang data. Itu yang penting pada peta. Sekarang saya akan memberikan video. Kalian analisis video itu. Sebelum itu kita bagi kelompok berdasarkan hasil asesmen minggu lalu. Sesuai hasil asesmen, baris 1 2 kelompok 1, baris 3 4 kelompok 2, dan 5 6 kelompok 3. Oke, silakan kursinya agak didempetkan supaya bisa. Bagaimana jadi? Ya, yang pertama kasih aktif lokasi. Terang lokasi. Kasih aktif lokasi saat ini. Mana lokasi untuk kita lokasi? Sudah mengaktifkan lokasi, maka yang tampil di Google Maps adalah lokasi kita, yaitu SMA Negeri 1 Sendana. Sudah tampil lokasinya? Oke, sudah paham anak-anak? Sudah. Kita mau panggil dulu satu orang yang berani mau mempresentasikan. Ada yang mau? Saya, Pak. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan cara menggunakan aplikasi Google Maps. Yang pertama, yaitu mengaktifkan tanda lokasi. Yang kedua, Setelah tadi ada presentasi, sekarang saya mau lihat siapa yang mau merefleksi pembelajaran kita hari ini. Siapa? saya. Oke, jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi hari ini yaitu saya dapat mengetahui Google Maps untuk mengarah ke sekolah kita dan tidak dapat tersesat saat ke sekolah. Ya, oke, jadi terima kasih atas refleksinya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang komponen-komponen yang ada dalam peta. Bapak akan bawakan peta dunia yang ada di ruang guru. Kita akan analisis sama-sama. Oke, rekan? Iya. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang sudah Bapak kirimnya. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa semoga pembelajaran kita diberkahi. Oke, silakan dulu. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mendudukkan kepala sejenak secara berdoa dulu. Berdoa selesai. Kelas, siapkan. Seluruhnya berdiri siap. Beri salam dan berterima kasih kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Krisnawati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Majene. Hari ini saya kembali akan melakukan percakapan pasca observasi yang hari ini masih ditemani oleh Pak Irham SPD, guru geografi sebagai guru yang diobservasi. Assalamualaikum Pak Irham. Waalaikumsalam.
Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Oke Pak, dalam percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan kegiatan observasi yang sudah pernah dilakukan dalam kelas, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya observasi yang sudah pernah dilakukan di minggu lalu? Ya. Sebenarnya kalau mengajar sendiri itu dapat didampingi teman-teman guru lebih enjoy, tapi kemarin pada saat kita melakukan observasi ada timbul rasa-rasa grogi sedikit awal-awal, pas langsung berlama terus kita kemudian bisa santai kembali. Ya, alhamdulillah Pak, berarti sudah berjalan dengan baik ya Pak. Ya. Kira-kira Bapak bisa ceritakan kembali tidak area pengembangan yang sudah dilakukan dan langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan dalam proses pembelajaran ini? Iya. Area pengembangannya itu ada dua. Ada pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan, siswa diharapkan mampu memahami konsep dasar geografi, sedangkan di keterampilan diharapkan siswa mampu menguasai aplikasi Google Maps untuk bisa menggunakan Google Maps untuk menggunakannya sebagai rute perjalanan. Berarti ada dua area pengembangan ya Pak, Iya, yaitu dua. ada keterampilan dengan pengetahuan. Nah, langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan dalam kelas? Di dalam kelas kita bagi kelompok, terus kita tanya jawab dalam kelompok. Sebagian kelompok persentase, kemudian ada penugasan. Jadi dalam pengembangan area itu kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan, kira-kira sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum? Kurang lebih sudah berhasil, tapi ada beberapa kendala, ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Berarti Pak, menurut Bapak apa kekurangan atau kendala yang dihadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu? Yang pertama, masih banyak siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya. Itu saja ya? Iya, kemudian banyak siswa yang kurang fokus untuk mengerjakan yang sudah disajikan dalam kelompok. Oke Pak, tadi pada kekurangan atau kendala yang dihadapi itu ada siswa yang kurang aktif, Iya, kemudian kurang fokus dalam pembelajaran. Berarti Pak, rencana pembelajaran ke depannya pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu Pak, bagaimana nanti Bapak melakukan supaya kendala-kendala yang nantinya ini bisa diatasi Pak? Iya. Kalau saya pikir-pikir, siswa kurang aktif ini mungkin dikarenakan karena persoalan dalam pembagian kelompok, dan juga mungkin karena terlalu banyak siswa dalam satu kelompok. Akhirnya ada beberapa siswa yang berharap untuk dikerjakan atau berharap untuk teman yang lainnya yang mengerjakan tugas. Akhirnya dia berpangku tangan untuk menyelesaikan tugas itu. Seperti itu ya Pak. Iya. Jadi nanti ke depannya Bapak nanti akan melakukan pembagian kelompok secara merata dan Iya. tidak terlalu banyak dalam Betul setiap sekali. kelompok supaya Betul. siswa yang lain itu tidak mengandalkan teman yang lain untuk Betul. menyelesaikan tugasnya ya Iya. Pak. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bapak terkait dengan pembagian kelompok, bagaimana menjadikan siswa itu fokus dalam pembelajaran, mudah-mudahan rencananya itu bisa direalisasikan nanti ya Pak. Iya. Kira-kira Pak, kapan Bapak akan melakukan perubahan yang Bapak sampaikan tadi? Apakah di tahun ajaran atau di minggu depan, kapan itu bisa dilakukan kira-kira?
Mungkin kalau perkiraan kasar mungkin tahun ajaran baru atau semester baru, karena ini sudah ada di akhir semester dan agak susah untuk merubah sekaligus semuanya. Mungkin kita pada saat awal semester baru. Oh, mungkin nanti rencananya di semester depan ya Pak. Iya, semester Apalagi depan. ini kan kita sudah berada di penghujung semester Iya. ganjil, jadi mungkin bisa dilakukan di semester depan. Terima kasih Pak. Semoga apa yang direncanakan Bapak nanti bisa berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Amin. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai dilakukan, mulai dari percakapan praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Irham atas waktunya dan kesempatannya untuk melakukan percakapan ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.